perkenalkan, nama saya Aurelia Najla Sekar Anandita, absen 4, dan ada kameramen juga namanya Saskia Tia Arta, absen 33. Di sini saya akan mendengarkan beberapa biografi dari beberapa pahlawan nasional dan akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai biografi pahlawan nasional tersebut. Yuk. Jadi kita dari kelompok R.A. Kartini. Di sini kita mau ngejelasin dulu siapa sih sosok R.A. Kartini itu. Jadi pada tanggal 21 April 1879 lahir seorang perempuan bernama Raden Ajeng Kartini. Perempuan kelahiran Jepara ini dikenal sebagai sosok pemberani yang memperjuangkan emansipasi wanita. Perjuangan tersebut membuahkan hasil di mana perempuan dapat mempunyai hak yang setara dengan laki-laki. Mengenang jasanya, pemerintah pun menetapkan setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Dan sosok Kartini pun tidak bisa lepas dari sebuah karya berjudul Door Duis Ternis Tot Lich atau Habis Gelap Terbitlah Terang, yang merupakan kumpulan surat-surat yang ditulis Kartini. Oke. Tadi kita dijelasin sejarah tentang R.A. Kartini. Nomor 1, siapa nama orang yang membantu R.A. Kartini untuk dapat membuka kunci lemari yang dimana di dalam lemari tersebut terdapat buku-buku. Oke, jadi yang membantu R.A. Kartini untuk membuka lemari yang terdapat buku-buku itu adalah kakak dari R.A. Kartini, yaitu Raden Sostrokartono. Pertanyaan selanjutnya, apa nama buku R.A. Kartini dalam bahasa Belanda? Jadi udah dijelasin tadi, jadi nama buku R.A. Kartini itu kan Habis Gelap Terbitlah Terang. Dalam bahasa Belandanya itu Door Duis Ternis Tot Lich. Nah, yang ketiga, coba jelaskan silsilah keluarga dari R.A. Kartini. Jadi R.A. Kartini itu merupakan anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri dari sebuah keluarga priayi atau bangsawan di Jepara. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, makasih ya atas pertanyaannya. Halo, di sini saya sama kelompoknya I Gusti Ngurah Rai. Silakan I Gusti Ngurah Rai. Gusti Ngurah Rai itu merupakan sebuah tokoh yang dari Bali, tokoh pahlawan dari Bali. Beliau itu lahir di Desa Carangsari, Petang, Kabupaten Badung, Bali pada tanggal 17 Januari 1917. Nah, beliau itu merupakan anak dari seorang camat Petang bernama I Gusti Ngurah Palung. Nah, beliau tuh dari kecil sangat suka dan tertarik pada dunia militer. Oleh karena itu, dia itu bersekolah di HIS, kemudian ke Mulo. Habis itu lulus dia sekolah di Prayoda, Bali, dan kemudian mendapatkan gelar Letnan 2. Udah mendapatkan gelar tersebut, beliau bersekolah lagi di Coro dan pendidikan artileri Malang. Pada masa kedudukan Jepang, beliau menjadi seorang intel dari sekutu yang mengawasi daerah Bali dan Lombok. Setelah kemerdekaan, kemudian BKR diganti menjadi TKR, si I Gusti Ngurah Rai itu jadi komandan TKR di daerah Bali dan Lombok, Sunda Kecil. Nah, kemudian Ngurah Rai melakukan konsolidasi dengan pimpinan pusat TKR yang berada di Yogyakarta. Sampainya di Yogyakarta, I Gusti Ngurah Rai dilantik menjadi komandan resimen TKR Sunda Kecil dan pangkatnya dinaikkan jadi letnan kolonel. Ngurah Rai kembali ke Bali, ia mendapati bahwa Bali teh udah dikuasai oleh Belanda, kayak raja-rajanya, persenjataannya, pesawat-pesawatnya. Nah, itu teh udah dikuasai sama Belanda. Nah, itu teh si Belanda teh mau siap-siap mau nyerang si Ngurah Rai sama pasukannya. Nah, si Ngurah Rai teh kan kecewa sama perjanjian Linggarjati yang isinya teh
Belanda mengakui kekuasaan Indonesia yang meliputi Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera, sedangkan Bali diakui menjadi bagian dari Indonesia Timur bikinan Belanda. Nah, pada 18 November 1946 bersama Ciung Wanara, pasukan kecil Ngurah Rai teh nyerang Tabanan yang menghasilkan satu detasemen Belanda dengan persenjataan lengkap. Hal ini memicu Belanda untuk menyerang balik dan mengarahkan kekuatannya yang ada di seluruh Pulau Bali dan Lombok untuk membalas perbuatan si Ngurah Rai-nya kan. Nah, terus ada perang Puputan. Nah, perang tersebut terjadi di desa desa warga Rana. Nah, pas si Belanda nyerang, si Belanda ya pokoknya menang. Nah, pertahanan demi pertahanan yang dibentuk oleh si Ngurah Rai teh kayak hampir kalah gitu. Nah, pertahanan terakhirnya di Ciung Wanara, desa warga Rana Ngurah Rai teh, dan pasukannya teh berhasil dipukul mundur lantaran seluruhnya teh jatuh ke dalam jurang yang dalam. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Puputan warga Rana karena sebelum gugur Ngurah Rai sempat meneriakan kata Puputan yang berarti perang habis-habisan. Perang tersebut terjadi pada tanggal 20 November 1946. Nah, berkat usahanya tersebut, Ngurah Rai mendapatkan gelar Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI Anumerta. Tak hanya itu, ia mendapatkan gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI No 63/TK/1975 tanggal 9 Agustus 1975. Namanya kemudian diabadikan dalam Bandar Udara di Bali, Bandara Ngurah Rai. Oke, jadi aku ada beberapa pertanyaan nih mengenai I Gusti Ngurah Rai. 1. Apa gelar yang didapat oleh I Gusti Ngurah Rai? Jadi gelar yang didapat sama I Gusti Ngurah Rai itu ada banyak. Pertama, Brigjen TNI, kemudian ada Bintang Mahaputra, terus Letnan Kolonel, sama gelar pahlawan. Oke, yang kedua, apa nama pasukan yang dibentuk oleh I Gusti Ngurah Rai dan kapan tanggal dibentuknya? Nama pasukannya Ciung Wanara, dibentuknya tuh setelah kemerdekaan Indonesia. Oke. Ketiga, apa yang dimaksud dengan GAF atau Gerakan Antifasis? Jadi gerakan antifasis itu adalah gerakan perlawanan terhadap ideologi yang ada pada saat itu. Keempat nih, apa acara tahunan yang diselenggarakan setiap tanggal 20 November? Gerakan tahunan yang diadakan itu adalah gerakan mengingat Perang Puputan warga Rana. Oke, baik. Terima kasih kelompok I Gusti Ngurah Rai. Sekian. Dadah. Terima kasih. Oke, sekarang saya ada di kelompok Ki Hajar Dewantara. Halo semuanya. Kita dari kelompok 3 yang bahas tentang Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu punya nama asli yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nah, beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nah, beliau ini menempuh pendidikan di LS atau Sekolah Dasar Belanda dan melanjutkan ke Stovia yaitu Sekolah Dokter Bumi Putra. Beliau ini senang sekali menulis, pernah bekerja di beberapa surat kabar seperti Sedio Toma, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahya Timur, dan Pusara. Nah, karena beliau suka menulis, beliau juga mendirikan partai politik pertama Indonesia pada tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Selain itu, beliau juga mendirikan Komite Bumi Putra di bulan November 1913 yang bertujuan untuk
mengkritik pemerintah Belanda. Nah, beliau mengkritiknya lewat tulisan yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda dan Satu Untuk Semua, tapi semua juga untuk satu. Nah, karena ia suka menulis, jadi akibat dari ia suka menulis dan aktivitasnya itu, pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada Ki Hajar Dewantara. Nah, hukumannya itu ia diasingkan. Nah, terus ada 2 orang teman seperjuangannya Ki Hajar Dewantara, yaitu Daus Dekker sama Cipto Mangunkusumo. Nah, mereka berdua ini menerbitkan tulisan yang bernada untuk membela Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda juga menjatuhkan hukuman untuk mereka berdua. Nah, mereka berdua juga diasingkan. Nah, lalu Ki Hajar Dewantara ini saat di tanah air semakin mencurahkan perhatiannya terhadap bidang pendidikan. Beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Nah, terus Ki Hajar Dewantara ini pada tahun 1957 mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Universitas Gadjah Mada. Nah, 2 tahun setelah mendapat gelar tersebut, tepatnya pada tanggal 28 April tahun 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Saat usia dan tahun berapa Ki Hajar Dewantara mengganti namanya dan apa alasannya? Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengganti namanya saat menginjak 40 tahun Saka. Alasannya karena agar beliau dapat berinteraksi lebih bebas dengan masyarakat. Oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa Gubernur Jenderal Edinburgh menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap Ki Hajar Dewantara? Nah, karena Ki Hajar Dewantara ini kan suka menulis dan menulisnya itu tentang kritik terhadap pemerintah Belanda. Nah, oleh karena itu Pemerintah Belanda Tidak terima sehingga mengasingkan Ki Hajar Dewantara. Nah, pertanyaan terakhir, kenapa Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Karena Ki Hajar Dewantara ini sangat berjasa atas pendidikan negara Indonesia. Beliau mendirikan taman siswa yang siswa-siswanya ini bisa dari kalangan mana saja, tidak hanya dari priai. Jadi semua masyarakat Indonesia mendapat hak untuk pendidikan, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Oke, terima kasih kelompok Ki Hajar Dewantara atas Sama-sama, terima kasih. Dadah.